Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insya Allah masuk surga, diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Otak kita adalah mesin yang luar biasa, karena otak kita ini bisa berpikir 24 jam meskipun dalam keadaan tidur. Karena itu kita bisa berpikir kapan saja, di mana saja. Bahkan menurut perkiraan penelitian, manusia memiliki 70.000 pikiran setiap harinya. Dan ironisnya, mirisnya, 70% dari pikiran itu adalah buruk. 60-70% itu negatif. Allah subhanahu wa ta'ala melarang pikiran negatif ini, apapun bentuknya, kepada siapapun ia. Quran suratul Hujurat ayat yang ke-12, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ism. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, suuzon, negative thinking, karena sesungguhnya prasangka, suuzon, negative thinking itu adalah dosa. Begitulah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Seorang pemikir Skotlandia, Samuel Smiles, pikiran kecil berbicara orang, pikiran sedang berbicara peristiwa, pikiran besar dia berbicara gagasan. Dia mengatakan selanjutnya, beliau mengawali dengan gagasan pikiran. Semuanya diawali dengan gagasan pikiran. Sehingga nasihatnya, tanamlah gagasan pikiran, maka petiklah ucapan. Tanamlah ucapan, maka petiklah tindakan. Tanamlah tindakan, maka petiklah kebiasaan. Tanamlah kebiasaan, maka petiklah karakter, dan tanamlah karakter. Karakter itu menentukan nasib kita, karena dengan karakter kita akan memetik nasib kita. Jadi pikiran melahirkan ucapan, ucapan melahirkan tindakan, tindakan melahirkan kebiasaan, kebiasaan melahirkan karakter atau watak. Karakter watak seseorang itu menentukan banyak hal dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, jika ingin merubah karakter seseorang, maka harus dirubah kebiasaannya. Merubah kebiasaan harus merubah tindakannya. Merubah tindakan harus merubah ucapan. Untuk merubah ucapan harus merubah pikiran. Itulah sehingga pikiran kita ini seperti magnet. Dia menarik apa saja yang kita pikirkan, baik itu baik maupun buruk. Itulah sebabnya ketika seseorang mimpi buruk, yang diajarkan oleh agama adalah yang pertama segera bangun, lalu berta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah. Yang ketiga meludah ke kiri 3 kali, yang keempat jangan diceritakan. Nah, maka ketika mimpi itu diceritakan, berulang-ulang diceritakan,
akan tertancap di memori bawah sadar kita. Dan akhirnya apa yang terjadi, dia akan terjadi dalam realita dalam bentuk yang tidak kita sadari. Itulah agama mengajarkan seperti itu. Karena pikiran kita itu seperti magnet mengundang apa saja yang kita pikirkan. Kita dapat mensugesti alam bawah sadar kita yang bekerja mewujudkan cita-cita, keinginan kita. Ingat, pikiran itu seperti magnet. Ada hukum tarik-menarik di semesta ini. Jika seseorang pikirannya positif, maka hal yang positif itulah yang datang. Jika seseorang pikirannya negatif, buruk, maka yang buruk itulah yang datang. Jika seseorang kata-katanya buruk, pasti pikirannya buruk. Orang yang kata-katanya buruk, biasanya perilakunya buruk. Orang yang perilakunya buruk, kebiasaannya buruk. Orang yang kebiasaannya buruk, karakternya biasanya buruk. Dan biasanya nasibnya juga buruk. Itulah sebabnya kita diajari oleh agama untuk selalu berpikir positif. Apapun keadaannya, serumit apapun persoalan, seberat apapun beban hidup ini, mari kita positifkan pikiran kita. Sehingga dengan pikiran yang positif ini, kita bisa beradaptasi dalam situasi dan kondisi apapun. Semoga ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.